Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. Di mana watchlist kami ini sudah kita perbarui, jadi ada 3 saham yang menurut analisa kami masih under value dan kita upgrade atau kita update dengan kinerja terbaru full year 2023. Ebook tersebut free, bisa di-download secara gratis ya. Linknya juga ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya ya. Sekali lagi linknya di dalam kolom komentar. Oh ya, siap Pak Ahmi. Silahkan Pak Ahmi. Pak Eros, mau tanya, kalau perusahaan itu kan kita apa ya, kita harus apa namanya, good corporate government, apa ya Oh ya, namanya? GCG ya Pak ya. Good Ya, Corporate Government. Ya, GCG. apakah Pak Eros dalam merilis beberapa watchlist yang Pak Eros lakukan itu dimasukkan juga maksudnya pertimbangan tentang GCG Pak ya? GCG-nya Pak ya. Ya, Oke. GCG, itu Pak. Terus yang kedua mungkin apakah ini sekedar bertanya sih, Pak, apakah Ya, Bapak menggunakan analisa teknikal juga, Pak? Dalam artian misalkan ketika terjadi penurunan harga atau kenaikan harga, oh, saya akan misalkan ketika ada cash gitu, saya akan tambah di di harga misalkan support gitu Pak ya. ya misalkan, oh ini sudah support atau apa, sudah ya turun beberapa poin misalnya gitu kan, Pak. Mm-mm. Apakah Pak Eros, memasukkan, apa, sorry, Analisa teknikal atau tidak ya itu ya. ya memasukkan analisa teknikal dalam menentukan, misalkan melakukan averaging down, averaging up, atau membeli sebuah saham itu, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Aduh, siap. Terima kasih Pak Ahmi. Baik, saya jawab ya mengenai GCG, apakah melihat GCG atau tidak. Jujur tidak terlalu saya perhatikan sih Pak. Ya, karena memang penilaian GCG ini susah-susah gampang gitu ya. Ya kayaknya lebih banyak susahnya gitu. Ya karena misalkan contoh ya, kita menganggap kan banyak nih, menganggap grupnya Pak Haritano itu kan GCG-nya kurang bagus gitu ya. Ini contoh saja ya, sekali lagi mohon maaf contoh saja, banyak yang menganggap seperti itu. Cuman realitanya Pak Lokeng masuk juga nih ke grupnya Pak Haritano. Padahal kita tahu, kita meyakini Pak Lokeng ini masalah GCG dia juga kuat kan, dia juga memperhatikan juga GCG-nya gitu kan ya. Nah ternyata beliau juga masuk. Nah berarti apakah GCG dari grupnya Pak Haritano ternyata tidak baik? Nah itu kan penilaian masing-masing berbeda kan gitu kan ya. Nah saya menyimpulkan seperti ini. GCG yang baik pada akhirnya itu akan tercermin dalam laporan keuangan. GCG yang baik ini kan berarti bagaimana si manajemen atau si pemilik perusahaan itu kan dia mengoperasikan perusahaan dengan baik kan ya, dia melakukan efisiensi sehingga labanya naik ya. Dan laba yang naik ini benar-benar laba, bukan laba-labaan ya, alias laba ini ada cash-nya, yang cash-nya inilah yang nantinya akan menguntungkan pemegang saham. Nah, cash ini ya cash atau laba ini tidak selalu melulu dibagikan menjadi dividen ya. Nah, tapi dipakai untuk beberapa hal ya. Selain dividen, yang kedua untuk ekspansi ya sehingga growth dari perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga untuk melunasi hutang, ya itu juga bagus. Yang keempat untuk shares buyback ya. Jadi beli saham perusahaannya kembali itu juga bagus seperti itu. Nah, jadi buat saya GCG pada akhirnya akan tercermin dalam laporan keuangan. Ya itu saya ya, jadi memang harus saya akui saya nggak terlalu memperhatikan GCG, yang penting laporan keuangannya bagus atau tidak itu oke ya. Dan kita bisa ngelihat kok di dalam laporan keuangan ini kira-kira dipermainkan atau enggak kan bisa kelihatan. Misalkan ketika harga batu bara lagi tinggi-tingginya, berarti revenue-nya pasti naiknya tinggi kan itu. Tetapi kok ada perusahaan yang revenue batu baranya tinggi masih merugi. Nah, kan itu aneh gitu.
harusnya berpesta dong, saham-saham batubara ini harusnya berpesta, tapi kok dia masih rugi. Nah, itu aneh itu. Nah, berarti jangan pilih yang itu kan gitu kan ya. Berarti bisa jadi itu perusahaan tidak efisien, salah satunya mungkin membayar kepada pemasoknya gede banget. Nah, ini kan dicurigai ya kenapa gitu. Atau hal-hal lain seperti pos-pos yang aneh-aneh itu nominalnya gede. Nah, itu berarti nggak bagus ya, nggak usah kita pilih itu. Karena pasti akan terlihat ya. Jadi tetap saya mengacunya ke laporan keuangan. Ya satu hal juga ya, kenapa GCG juga, kurang saya perhatikan karena ya nggak ada koneksi juga gitu. Dalam artian kita tidak bisa menyamakan kita dengan Pak Lo Keng Hong misalkan ya, atau Warren Buffett atau Peter Lynch, nggak bisa. Kenapa? Karena ya kita investor retail ya, kecil gitu. Dalam artian kalau Pak Lo Keng Hong misalkan ada sesuatu dalam laporan keuangannya ya, ada yang aneh ya, beliau bisa langsung telepon tuh ke manajemen atau ke pemiliknya langsung atau ke Pak Haritanu langsung, "Ini kira-kira lo mau ngapain nih uangnya segini ya, atau ini mau ada aksi korporasi," ya bisa ditelepon gampang. Kalau kita kan nggak bisa gitu kan ya, kita cuman pemilik minoritas ya, very very minoritas ya, kecil banget gitu. Kita nggak punya koneksi untuk bener-bener kenal dengan GCG ya, ya sudah saya sih mengacu ke laporan keuangan. Mengacu laporan keuangan itu dalam artian juga nggak kita ngelihat di saat ininya saja, tapi historinya. Ya kalau historinya bagus, ya biasanya bagus itu. ACES ya, S Hardware tanpa perlu kita ketahui atau kita mempelajari GCG itu bagus kok gitu. Kenapa? Karena ya tercermin dalam laporan keuangannya, historinya bagus terus. SIDO muncul, ya SIDO muncul, SIDO itu tanpa kita mempelajari GCG perusahaan, kita meyakini itu bagus. Kenapa? Karena historinya laporan keuangannya bagus terus gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Itu mengenai GCG. Kemudian apakah melihat, atau menggunakan analisa teknikal? Saya sih tidak, Mbak. Saya tidak menggunakan analisa teknikal, ya pengen lebih simpel aja gitu ya, tapi memang resikonya kalau nggak pakai analisa teknikal, ya mungkin nanti tetap ada koreksi dan sebagainya, nggak ada tameng support resistance, kan seperti itu kan ya. Ya kalau saya sih nggak apa-apa. Ya, indikator teknikal sih tidak, tapi kalau melihat histori harga saham ya saya lihat itu. Ya jadi kalau sahamnya lagi sangat volatile gitu ya biasanya memang saya nggak langsung masuk ya, saya nunggu sampai ya sampai harga sahamnya sideways gitu ya. Ya mungkin seminggu 2 minggu itu nggak kemana-mana gitu ya kayaknya ya sudah beli gitu sih. Tapi kalau indikator teknikal yang benar-benar pasang support resistance saya tidak. Ya acuan saya tetap mayoritas di kinerja. Ya, jadi kinerjanya bagus, ya prospeknya bagus, valuasi murah, ya sudah beli gitu. Perkara nanti minggu depan atau bulan depan itu ternyata harga sahamnya turun, ya udah nggak apa-apa saya biarin itu. Termasuk juga keputusan untuk averaging down, averaging up itu berdasarkan ya kinerja tadi. Kalau misalkan saya masih ragu-ragu kinerjanya bakalan naik atau turun, tapi tertarik dengan saham tersebut, ya beli masuk kecil dulu gitu. Tapi kalau sudah sangat yakin kinerjanya ke depan ini bahkan bagus, terutama kuartal besok itu bagus, ya langsung banyakin. Gitu. Saat itu juga langsung banyakin gitu. Kalau ternyata misalkan tidak sesuai dengan harapan, ya harapannya kinerja kuartal 1 ini bagus nih, akhirnya kan saya banyakin. Nah sebelum keluar biasanya harga sahamnya turun tuh kan gitu. Nah turun kan biasanya ada indikasi wah ini jangan-jangan kinerja kuartal 1 turun. Jadi para insidernya udah lebih tahu duluan kan gitu kan. Dan ternyata betul, kinerja kuartal 1 keluar, hasilnya nggak sesuai harapan, tapi harga sahamnya juga udah turun duluan gitu kan. Seperti itu dan saya sudah terlanjur full power gitu kan ya, full power. Apa yang saya lakukan? Ya saya akan cek lagi, cross check. Kira-kira penurunan kinerjanya ini sifatnya temporary alias kuartal depan ada potensi naik atau tidak gitu. Kalau misalkan kuartal depan ada potensi naik, ya saya tetap hold. Tapi kalau kuartal depan gambarannya nggak jelas gitu ya, nggak jelas dalam artian bisa naik bisa tidak, ragu-ragu, ya saya kurangi sebagian. Atau bahkan kalau misalkan kuartal 2 kayaknya akan tetap jelek, ya saya cut loss itu. Jadi saya cut loss pun nggak apa-apa sih itu. Ya minus cut loss 10%, 15% itu saya lakukan juga. Tuh, jadi memang murni saya ngelihat kinerjanya saja, itu sih.
Itu buat saya lebih lebih nyaman, lebih enak ya, walaupun kadang cut loss-nya 20%, 15% ya. Tapi kan tetap yang penting kan kinerja tahunannya ya, yang penting kinerja tahunannya tetap beat the market ya menurut saya sih nggak apa-apa. Nah itu kira-kira Pak Fahmi yang saya lakukan ya, cuman nanti tetap kembali ke masing-masing ya, ada juga ini teman-teman di sini yang misalkan untuk tambah muatan pakai analisa teknikal ya nggak masalah juga gitu ya. Karena memang kembali ke masing-masing, tapi kalau saya sendiri, karena saya pengen simple, santai gitu ya, nggak terlalu pusing dengan market harian gitu ya, sudah murah, prospek bagus, beli, simpen aja gitu. Besok minus 10%, 15% ya nggak apa-apa lah. Nah seperti itu Pak. Baik, Pak. Soalnya saya maksudnya kalau boleh nambahkan sedikit, kan Hmm, saya ikut, yang apa namanya, di investor portofolio ya. portfolio, iya, Ya, oke. di situ Posisinya kan minus semua ya kayaknya Pak ya? enggak, maksud saya di situ kan Bapak, di beberapa saham saya lihat kan ada beberapa histori gitu, Ya. Bapak, misalkan, ada maksimal buy misalnya gitu kan, Pak. Misalkan Oh misalkan, ya, misalkan Bapak, merekomendasikan bahwa, suatu saham misalkan, oh hmm, maksimal belinya 200 misalnya gitu kan, Pak. Nah ya. itu apa yang, indikator apa yang Bapak, gunakan gitu, Pak? Ya. Itu perhitungan kira-kira masih bisa naik 100% dari situ gitu sih. Jadi kalau misalkan, harga 200, nah berarti hitungan saya itu ke 400 masih ada gitu. Jadi masih potensi ya, jadi range-nya di situ. Gitu, jadi sebenarnya ya, sebenarnya walaupun misalkan udah di atas harga maksimum buy, tapi kalau kan berarti kan margin of safety-nya lebih kecil nih, ya kayak kemarin lah misalkan kan kita beli Sido ya di harga 500, 520 kan ya maksimal gitu. Kemudian sideways ini di 630-an gitu. Ada yang tanya juga email ke saya, kira-kira bisa masuk nggak gitu. Ya kalau bisa masuk, ya potensi naiknya masih tinggi gitu. Nah tinggal untuk 630 ini, buat teman-teman atau buat yang bertanya tadi masih masih worth it nggak gitu. Kalau misalkan anggap saja ya targetnya kan di 1.000 gitu kan ya, di watchlist kan 1.000 gitu. Nah, dari 600 ke 1.000 masih worth it nggak gitu. Nah, kalau masih worth it ya nggak apa-apa beli aja gitu. Karena potensi naiknya masih oke, masih masih tetap ada gitu. Cuman kalau saya sendiri, ya saya pengennya sih di bawah 520 gitu. Jadi harga maksimum buy itu sebenarnya harga maksimum buy untuk saya sebenarnya. Jadi saya pengennya beli saham tersebut maksimum harganya adalah di sekian gitu. Jadi kalau di bawah sekian buat saya masih bagus gitu sih. Nah, tinggal nanti apakah diikuti di bawah itu atau di atas itu sebenarnya saya kembalikan lagi ke masing-masing. Cuman nggak apa-apa nanti diskusi lagi gitu kan, diskusi dulu misalkan, kok ini harga sahamnya sudah naik gitu kan, tanya dulu gitu. Nah, nanti tetap bisa saya jelaskan juga ini potensinya tetap naik ada gitu, kalaupun masih mau averaging up ya oke juga gitu sih. Itu sih kira-kira Pak Ami. Jadi untuk, maksimum buy itu hitungan saya ada potensi naik 100% dari harga maksimum buy-nya, seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Eros atas Siap, makasih Pak Ami, semoga menjawab pertanyaannya. siap, terima kasih.